Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-149. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan konsep pahala dan dosa, melanjutkan kajian sebelumnya. Di mana episode yang lalu kita fokus untuk membahas apa itu yang disebut sebagai pahala. Konsep pahala yang selama ini dipahami secara abstrak. Kita sudah menyimpulkan dalam episode yang lalu bahwa pahala sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari perbuatan-perbuatan kebajikan kita. Perbuatan yang membawa manfaat, baik itu lahiriah maupun batiniah, di dunia maupun di akhirat, itulah yang disebut sebagai pahala. Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan detailnya, silahkan menyimak di episode yang lalu. Hari ini kita akan progres karena ada pertanyaan di dalam forum kita terkait dengan apa itu dosa. Pahala sudah dijelaskan. Sekarang apa sih sebenarnya dosa itu? Maka kita akan kembali mengeksplor dari dalam Al-Quran, kitab suci yang menjadi sumber utama petunjuk bagi kehidupan kita. Ada puluhan ayat yang bercerita tentang dosa itu dalam berbagai diksi atau istilah yang dipakai. Karena itu kita akan mengambil sejumlah ayat untuk memberikan gambaran supaya pemahaman kita tepat seperti yang diajarkan, diinformasikan oleh Al-Quran Al-Karim. Dari sekian puluh ayat yang bercerita tentang dosa itu, setidak-tidaknya ada 5 diksi yang harus kita fahami, dan ini akan kita kasih contoh firman-firmannya supaya kita bisa merasakan nuansanya atau rasa bahasanya. Diksi yang pertama adalah menggunakan kata dambi atau jamaknya dunuba, yang artinya adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat, dan itu bermakna dosa. Diksi yang kedua adalah sa'a atau jamaknya sayyi'ah. Itu juga bermakna kesalahan, tetapi ada nuansa sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, jahat, dan kemudian juga bermakna dosa. Diksi yang ketiga adalah khoto', jamaknya adalah khoti'ah, yang bermakna sebuah kesalahan, sesuatu kekeliruan, ya, salah melakukan sesuatu atau sesuatu yang tidak benar, yang juga kemudian dimaknai sebagai dosa. Yang keempat adalah isma atau ismu. Ini memiliki makna perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang menyalahi kebajikan. Isma. Dan yang kelima adalah menggunakan diksi ajrom. Ajrom itu bermakna kejahatan, kriminalitas, kezaliman, ya. Itu menggunakan istilah ajrom, dan itu kemudian juga dimaknai sebagai dosa. Oke, sahabat sekalian, mari kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang menggunakan diksi-diksi tersebut yang kemudian akan memberikan gambaran yang holistik, yang komprehensif terkait dengan konsep dosa. Yang pertama adalah di dalam surat Ali Imran ayat 147 yang menggunakan istilah dambi atau dunuba. Allah menggambarkan tentang dosa itu. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allah berfirman di ayat ini, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dzunubana, dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kekeliruan, kekhilafan kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami.
Jadi ada kaitannya dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan itu terkait dengan sikap yang berlebih-lebihan di dalam menghadapi berbagai masalah. Bahwa sikap yang berlebih-lebihan itu ternyata bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nah, di sini Allah menggunakan kata dzunubana, dosa-dosa kami, kesalahan kami, bahkan sebuah kekhilafan yang dilakukan karena sikap yang berlebih-lebihan itu. Contoh sikap yang berlebihan itu misalnya kita disakiti orang lain, kemudian kita membalas dengan cara berlebihan. Itu akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Atau kita di dalam mencari rezeki juga berlebih-lebihan, offside ya. Kemudian memunculkan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita juga di dalam dosa. Atau cara makan kita ya, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu bisa memunculkan atau menjerumuskan kita ke dalam dosa. Misalnya tentang makan gitu ya, yang jelas-jelas dihalalkan, silahkan makan dan minum. Wala tusrifu, tapi janganlah berlebih-lebihan. Karena ketika kita berlebihan, maka yang muncul bukan sehat badannya, melainkan memunculkan berbagai macam penyakit. Penyakit modern ini salah satunya disebabkan, atau bahkan yang utama, itu disebabkan berlebih-lebihan di dalam hal makan dan minum itu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang berbeda, di dalam surat Ali Imran ayat 193, Allah berfirman juga terkait dengan dzunuba ini atau dosa-dosa itu, tetapi dikaitkan sekaligus dengan sayyi'ah. Ini menarik. Kalimatnya berbunyi begini. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian dikaitkan dengan wa kaffir anna sayyi'atina. Dan hapuskanlah, tutupilah kesalahan-kesalahan kami, sayyi'atina, keburukan-keburukan kami, kejelekan-kejelekan kami, kekhilafan-kekhilafan yang kami lakukan itu. Kata sayyi'atina atau sayyi'ah itu menggambarkan kita telah melakukan sesuatu yang salah sekaligus buruk. Buruk dilihat orang, buruk juga memang akibatnya, dampaknya ya jelek. Kelihatan menyalahi kebajikan-kebajikan yang seharusnya kita lakukan dan sebagainya. Itu menggambarkan atau digambarkan dengan diksi sayyi'ah. Sayyi'ah adalah keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang bahkan kita tidak ingin dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang kita melakukan dosa, ya, kesalahan, dan kemudian kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Karena itu bermohon kepada Allah selain, ya Allah mohon ampunilah dosa-dosa kami dan mohon ditutupi ya Allah kesalahan kami, keburukan kami, kejelekan kami. Karena kami telah melakukan kesalahan yang mungkin akan dilihat orang itu dengan sangat memalukan buat kita. Bahkan mungkin akan memunculkan hukuman ya dari masyarakat atau bahkan dari penegak hukum, dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman kepada kita. Sayyi'ah, di ayat yang berbeda Allah menggunakan kata sayyi'ah ini atau dalam bentuk yang lain sa'a sabila, jalan yang seburuk-buruknya. Nah, ini digambarkan dalam surat An-Nisa ayat 22 ini. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau.
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Digambarkan oleh ayat ini sa'a sabila, jalan yang seburuk-buruknya, keji dan dibenci oleh Allah. Diberi contoh dalam ayat ini menikahi mantan istri bapaknya, yang itu terjadi di zaman Islam belum diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka itu di kalangan kafir Quraisy dan banyak di negeri-negeri yang lain, istri-istrinya, selir-selirnya ketika si orang tua ya bapaknya meninggal itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Itu dibenci oleh Allah kata ayat ini. Itu perbuatan yang keji, sa'a sabila. Adalah jalan yang seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Jadi penggunaan kata sa'a itu memberikan nuansa. Sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk ya, memalukan, menyalahi norma dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga dimaknai sebagai sebuah dosa. Dilarang untuk dilakukan oleh Allah. Diksi yang ketiga adalah khoto'. Khoto' ini bermakna sesuatu perbuatan yang keliru, yang salah. Nah, Allah berfirman di dalam ayat berikut ini, surat An-Nisa ayat 92. Wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khoto'a. Wa man qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh seseorang beriman lainnya kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu. Kecuali jika mereka membebaskan pembayaran itu. Jadi penggunaan kata khoto itu terkesan di situ melakukan kesalahan. Dalam konteks ayat ini sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Misalnya terjadi katakanlah kecelakaan lalu lintas misalnya membunuh ya seseorang sesama mukmin. Maka diperintahkan untuk membayar diat atau membayar denda tertentu, menebus atau memerdekakan budak. Pokoknya membunuh secara tidak sengaja itu sebuah kesalahan yang masuk dalam klasifikasi dosa, tetapi bisa dilakukan penebusan. Nah, sahabat sekalian, itu adalah istilah yang ketiga, khoto', berbuat kesalahan. Istilah yang keempat adalah ismu. Di mana di sini digambarkan dalam istilah ini bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang jahat, jalan yang tidak baik, ya sengaja mencari-cari jalan berbuat sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang bahkan merugikan orang lain. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Jadi istilah itsmi bil itsmi dengan cara yang batil, dengan cara yang dosa. Digambarkan di sini seseorang memanfaatkan sistem hukum untuk mengambil hak orang lain. Misalnya nih yang terjadi banyak di sekitar kita, ada urusan waris atau urusan tanah misalnya. Sudah jelas-jelas tanah itu milik orang lain. Tetapi dengan cara tertentu, dengan cara yang batil, dia merekayasa secara hukum supaya tanah itu bisa dimilikinya dengan mengajukan ke pengadilan, kemudian melakukan trik-trik hukum di pengadilan itu, sehingga yang jelas-jelas haknya orang lain itu menjadi bisa diakui, dimiliki karena dia mendapatkan surat atau sertifikat
terkait dengan tanah yang dipersengketakan itu. Nah, ini di sini digambarkan itu adalah mengambil hak orang lain bil itsmi, dengan cara yang batil, dengan cara yang dosa. Ya, itu penggunaan kata itsmi. Di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 206, Allah menggunakan lagi istilah itsmi ini terkait dengan konteks yang lain, bahwa orang yang memiliki kesombongan itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam dosa itu. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Akhadathul izzatu bil itsmi, membangkitkan rasa tinggi hati kesombongan dengan cara yang tidak benar, bil itsmi, yang itu akan membawa dia pada perbuatan-perbuatan yang dosa. Kenapa? Karena orang yang tinggi hati, yang sombong, yang takabur itu akan menyebabkan kesalahan-kesalahan dalam menyikapi apa yang sedang dihadapi. Bagi orang yang sombong itu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada kesombongan. Kesombongan itu atau ketakaburan, ya, sifat besar itu hanya milik Allah. Maka ketika kita memiliki sifat kesombongan itu dan kemudian menghasilkan perbuatan yang biasanya itu akan menjurus kepada dosa. Nah, itu diistilahkan dengan bil itsmi, dengan cara yang tidak baik, ya, sombong, takabur, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang memunculkan kesalahan dan dosa itu. Bukan hanya terkait dengan sikap hati yang sombong, tetapi sikap hati yang menyembunyikan kesaksian itu juga disebut sebagai bil itsmi, memunculkan dosa, karena akan memunculkan masalah-masalah. Kesaksiannya dibutuhkan, tetapi dia menyembunyikan kesaksian itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 283, "Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu atsimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim." Dan janganlah menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fa innahu atsimun qalbuh, sesungguhnya dia melakukan dosa dengan menyembunyikan kesaksian itu, padahal orang lain tidak tahu. Tetapi senantiasa dosa itu memunculkan masalah, karena kesaksian yang dibutuhkan itu dia sembunyikan, sehingga memunculkan misalnya sebuah proses pengadilan yang salah arah. Orang yang tidak berdosa bisa saja kemudian dipenjarakan atau kena hukuman dikarenakan kesaksian yang disembunyikan. Nah, itu oleh Allah disebut sebagai sebuah dosa juga yang disembunyikan oleh hatinya. Istilah yang terakhir terkait dengan dosa adalah ajrom. Ajrom ini menggambarkan sebuah dosa yang sangat berat, di mana seorang pelaku kriminal, pelaku kerusakan yang menghancurkan hal-hal yang terkait dengan kebajikan-kebajikan yang dibutuhkan oleh manusia banyak, maka digambarkan dosa yang besar itu dengan ajrom. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 116. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Wattabi alladzina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ayat ini menggunakan istilah mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa besar.
Apa dosa-dosa yang dia lakukan? Melakukan kerusakan dalam skala yang besar di muka bumi. Melakukan penjajahan dengan cara menghancurkan, memerangi fasilitas umum, bahkan sebuah kota, bahkan sebuah negara, dengan menghancurkan dan membunuhi banyak orang, dan seterusnya. Itu masuk dalam orang yang disebut sebagai mujrimin. Mujrimin adalah kriminal. Orang yang melakukan kejahatan dalam skala besar, dan kemudian disebut ya orang yang berdosa dalam skala yang sedemikian besar itu, dan juga dikaitkan dengan kezaliman. Ya, jadi istilah mujrimin ini berkali-kali di dalam Al-Qur'an digunakan untuk menyebut orang-orang yang memiliki potensi atau perbuatan yang merusak dalam skala yang masif, dalam skala yang besar. Di ayat berikut ini, surat Al-An'am ayat 55, Allah menggambarkan orang-orang yang disebut mujrimin itu berseberangan dengan orang-orang yang penuh dengan kebajikan yang mendapat petunjuk dari dalam Al-Quran Al-Karim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran sebagai jalan orang-orang yang saleh, dan supaya jelas jalan orang-orang yang berdosa. Jadi sahabat sekalian, kita sudah mendapatkan gambaran dari dalam Al-Quran Al-Karim terkait dengan dosa itu. Apa itu dosa dan siapa itu orang-orang yang disebut sebagai berdosa itu? Kita bisa mendapatkan kesimpulan yang pertama, bahwa yang disebut sebagai dosa adalah perbuatan salah, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang merusak, yang menghancurkan, yang buruk, yang menabrak norma, dan sebagainya. Semua itu disebut sebagai dosa. Dosa itu bisa terjadi pada dirinya sendiri, yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai menganiaya diri sendiri, zalim pada diri sendiri. Misalnya berlebih-lebihan dalam bersikap, dalam pola makannya, pola aktivitasnya, bahkan pola ibadahnya, berlebih-lebihan, itu bisa memunculkan masalah. Itu dimasukkan dalam kaitannya dengan dosa. Apalagi zalim pada orang lain. Zalim pada orang lain itu merugikan orang lain tentu saja adalah termasuk dosa. Mulai dari zalim yang tingkatnya ringan sampai yang mujrimin yang tingkatnya berat. Itu semua adalah dosa dikarenakan memunculkan masalah pada orang lain, bahkan merusak, menghancurkan, membunuh, dan seterusnya. Yang ketiga, dosa itu selalu menghasilkan hal-hal yang tidak baik karena memang sunatullahnya, hukum alamnya ini sudah disetting oleh Allah seperti itu. Semua perbuatan yang baik, kebajikan, itu akan menghasilkan kebajikan juga, baik bagi dirinya maupun maslahat buat umat, buat orang lain, bahkan buat alam sekitarnya. Tetapi hal-hal yang buruk, yang dosa, itu akan menghasilkan masalah. Buat siapa? Ya buat dirinya, buat saudaranya, buat keluarganya, sekitarnya, bahkan alam yang ada di lingkungannya itu ikut mengalami atau mendapatkan masalah dan bencana dikarenakan dosa-dosa itu. Jadi sahabat sekalian, dosa itu tidak hanya sesuatu yang bersifat abstrak dan kemudian hanya diberikan nanti balasannya di akhirat, melainkan juga diberikan oleh Allah di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Semua akibat buruk dari perbuatan-perbuatan dosa itu dengan segala macam diksi yang tadi kita sudah bahas itu, semua itu adalah dosa yang bakal kembali kepada orang yang melakukannya dan memberikan dampak yang tidak baik pada sekitarnya. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang ingkar." Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini tentang konsep pahala dan dosa. Bahwa pahala adalah sesuatu yang memberi manfaat pada diri kita maupun orang lain di luar kita atau apapun di luar kita. Sedangkan dosa adalah sebaliknya, sesuatu yang memunculkan madorot, ya, kerugian, kerusakan, dan segala macam yang tidak mengenakkan, membuat menderita pada diri kita maupun di luar diri kita. Balasannya ada di dunia dan di akhirat nanti. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini tentang konsep pahala dan dosa. Mudah-mudahan dengan memahami ini, kita dibimbing oleh Allah untuk senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan agar mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat nanti. Dan kita dihindarkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa, supaya kita tidak mendapatkan derita di dunia dan di akhirat, dan dihindarkan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.